Selamat pagi anak solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Renita. Kali ini kita akan belajar PPKN anak solih. Sebelum mulai pembelajaran, yuk kita baca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak solih, kali ini kita akan belajar PPKN tema 4 subtema 2, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Belajar apa saja ya hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang menyimak cerita tentang kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di sekolah. Yang kedua, menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Yang ketiga, kita akan belajar tentang menyebutkan sikap yang dimiliki agar terwujud persatuan di sekolah. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengetahui manfaat hidup bersatu dan akibat tidak bersatu di sekolah. Anak solih, sekarang ada cerita ya. Di sini ada Nina, Deli, Aldo, dan Henny. Mereka sedang melaksanakan piket bersama. Hari ini Nina dan teman-temannya melakukan piket kelas. Simak percakapan Nina dan teman-teman berikut. Nina: mari kita mulai piket hari ini teman-teman. Deli menjawab, iya Nin, ruang kelas kita kotor, banyak sampah berserakan. Aldo: papan tulis kita juga kotor, aku akan membersihkannya. Nina: lantai kotor dan juga berdebu, aku dan Deli akan menyapu. Henny: aku akan membersihkan meja dan kursi. Aldo: ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel berbunyi. Nina: ya, kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Aldo: menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, itu tadi adalah cerita tentang Nina dan teman-temannya yang sedang membersihkan kelas bersama-sama. Mari kita simpulkan cerita tersebut. Kesimpulan. Yang pertama, Nina dan teman-teman menjaga kebersihan sekolah. Mereka melakukan piket kelas. Kegiatan piket kelas dilakukan secara bergotong royong. Nah, kegiatan tersebut menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan dapat mempererat persatuan. Piket bersama dapat menciptakan persatuan di sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh ya anak solih, cara menciptakan persatuan di sekolah dengan cara piket bersama. Itu tadi adalah contoh menerapkan persatuan di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya, amati gambar di bawah ini ya. Berilah tanda centang pada sikap yang menciptakan persatuan di sekolah dan tanda silang pada sikap yang tidak menerapkan persatuan di sekolah. Gambar yang pertama adalah ada anak laki-laki yang sedang mengganggu teman perempuannya. Dan gambar yang kedua adalah kegiatan berdiskusi bersama teman-teman saat memutuskan suatu hal. Jadi manakah sikap yang menunjukkan persatuan? Betul, sikap yang menunjukkan persatuan adalah gambar 2. Selanjutnya yaitu gambar anak yang sedang berbagi bekal. Dan yang kedua adalah gambar membiarkan teman yang sedang terjatuh. Manakah sikap yang menunjukkan persatuan? Benar, sikap yang menunjukkan persatuan adalah sikap pada gambar pertama, yaitu saling berbagi bekal makanan. Lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambar memilih-milih teman saat bermain.
Dan gambar yang kedua yaitu kegiatan merawat tanaman secara bersama-sama. Manakah sikap yang menunjukkan persatuan? Benar, sikap yang menunjukkan persatuan adalah gambar yang sebelah kanan. Gambar bersama-sama merawat tanaman. Selanjutnya, di sebelah kiri ada gambar Tino dan Ade sedang berkelahi. Di gambar yang kedua adalah murid-murid kelas 2 berolahraga bersama-sama secara rukun. Manakah sikap yang menunjukkan persatuan? Benar, sikap yang menunjukkan persatuan adalah gambar yang sebelah kanan. Gambar murid-murid kelas 2 berolahraga bersama-sama secara rukun. Sikap apa yang harus kita miliki untuk menjaga persatuan? Yang pertama yaitu saling membantu sesama teman tanpa membeda-bedakan. Baik membeda-bedakan kegemaran, jenis kelamin, agama, ras, dan yang lain sebagainya. Sesama teman harus saling membantu. Yang kedua, mau diajak bekerja sama. Sikap yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Apa manfaat menerapkan persatuan di sekolah dan akibat tidak menerapkan persatuan di sekolah? Manfaat menerapkan persatuan di sekolah. Yang pertama, kita mempunyai banyak teman. Selanjutnya, belajar di sekolah menjadi tenang dan nyaman. Manfaat yang ketiga yaitu kerjasama atau gotong royong berjalan dengan lancar. Akibat tidak menerapkan persatuan. Yang pertama, timbul permusuhan antar teman. Yang kedua, belajar menjadi tidak nyaman. Dan yang terakhir, kerjasama atau gotong royong sulit diterapkan di lingkungan sekolah. Sekarang waktunya tugas ya anak solih. Tugasnya yaitu anak-anak mengerjakan latihan soal di buku tulis tematik. Soal nomor 1. Sebutkan 3 contoh kegiatan yang menerapkan persatuan di sekolah. Soal nomor 2. Sebutkan 3 manfaat menerapkan sikap persatuan di sekolah. Soal yang ketiga, sebutkan 3 akibat jika tidak bersatu di sekolah. Silahkan setelah ini anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis tematik. Jangan menunda-nunda tugas ya. Semakin anak-anak rajin mengerjakan tugas, pekerjaan menjadi tidak menumpuk. Tugas difotokan, lalu dikirimkan ke link yang akan dibagikan di akhir pekan. Baik anak solih, pembelajaran PPKN hari ini cukup sekian ya. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan dari Brenita. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan selalu, tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan sholat 5 waktu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.